Nah, Mas Fikri, Mas Ilham, Pak Nur Haji. Sehat Pak Nur Haji. Sehat Pak, sehat. Sudah di Saudi kah Pak Nur Haji sekarang? Di Indonesia Pak, Oh, di dia, Indonesia. oh Bu Sunarti ya yang berangkat ya. Kirain Pak Nur Haji Sunarti ya Pak. berangkat. Sepertinya enggak Pak. Oh, udah. Kalau untuk Saya mau tulis. mendapatkan apa tuh tiket tiket apa haji apa tuh Pak Nur Haji apa nama Haji War terus tiket itu Pak. war tiket. Ada info biaya haji naik nggak Pak Nur Haji? Biaya haji naik. Soal kalau Kalau after naik ini naik nggak apanya? kalau biaya haji yang reguler yang via pemerintah malah diturunkan sedikit itu Pak. Tapi kalau Oh. kalau haji yang lewat travel itu haji yang plus segala macam, Hmm. penyelenggaranya swasta jadi harus menyesuaikan. Oh, berarti yang pemerintah tetap dua puluh Tetap lima malah plus dua kemarin puluh juta gitu ya Pak Haji ya ya? saya kira Oh, jadi enggak berpengaruh after ya Pak Nur Haji ya? Tetap berangkat iya ya? itu soalnya sudah diputuskan kan harganya itu lewat keputusan DPR kan. Oh gitu. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Mungkin kita kemarin banyak sekali ya Bapak Ibu ya, banyak sekali eh apa ya terjeda perkuliahan kita karena kondisi beberapa hal. Ada kemarin saya berikan kuis itu via video, materinya nggak saya jelasin. Nah, pada hari ini kita rangkap pertemuan 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 ini membahas tentang one prestasi dan pertemuan 8 kita bahas tentang somasi. Nah, masuk ke pertemuan 7, Bapak Ibu, kita akan langsung membahas tentang one prestasi. Apa itu one prestasi? Nah, jadi kemarin itu Bapak Ibu, saya sudah sempat menjelaskan kepada Bapak Ibu kalau untuk apa ya? Untuk perjanjian itu intinya adalah prestasi. Prestasi itu adalah suatu perbuatan atau kewajiban lah istilahnya Bapak Ibu. Kewajiban atau perbuatan yang apa tuh namanya tuh yang diberikan kepada pihak si ter apa tuh debitur si debitur dari ke dari kreditur. Jadi kreditur memberikan prestasinya kepada debitur. Nah, one prestasi. Nah, wah, kalau prestasi itu kewajiban ya. Nah, kalau ditambah dengan kata one, Bapak Ibu, one prestasi adalah suatu keadaan di mana apa? Di mana keadaan tersebut salah satu pihak dalam perjanjian tersebut nggak melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi salah satu pihak kalau dua pihak, gimana Bapak Ibu? Kalau dua pihak ya nggak terjadi one prestasi. Kayak misalkan pihak yang pertama melakukan pelanggaran perjanjian, pihak kedua juga ikut melanggar perjanjian, maka dia tidak masuk ke dalam kategori one prestasi. Masuknya mana? Masuknya pembatalan perjanjian. Mereka udah sepakat membatalkan perjanjian karena mereka tidak melaksanakan prestasinya masing-masing. Tapi kalau di dalam one prestasi Bapak Ibu, kondisi ini nggak sama dengan apa tadi pembatalan. Jadi kondisinya di mana apa? Di mana salah satu pihak, salah satu pihak dalam perjanjian itu nggak melaksanakan kewajibannya apa yang telah disepakati di dalam perjanjian. Nah, kewajiban tersebut kan disebut prestasi ya Bapak Ibu ya. Nah, apa tuh sesuatu yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh kreditur. Nah, jadi kemarin juga saya pernah jelaskan Bapak dan Ibu, kalau prestasi itu bisa berbentuknya itu menyerahkan barang, melakukan pekerjaan atau nggak melakukan perbuatan tertentu. Nah, one prestasi ini kita lihat di mana dasar hukumnya Bapak Ibu. Untuk one prestasi ini, oh, oke, betul. Nah, one prestasi ini di mana kalau kita lihat undang-undangnya Bapak Ibu?
Kalau kita lihat one prestasi itu kita lihat di dalam pasal 1238 sampai dengan 1243 KUA Perdata. Nah, dalam hubungan perdata, one prestasi itu muncul karena apa? Perjanjian. One prestasi itu bisa muncul asalkan syaratnya apa? Perjanjiannya sah, kemudian ada kewajiban yang harus dipenuhi, kemudian adanya kelalaian dan adanya kerugian. Jadi unsur-unsur dari one prestasi itu Bapak Ibu itu kita lihat di dalam pasal 12 1238 dan 1243. Nah, apa syaratnya unsur dari one prestasi? Pertama, unsur yang pertama dari one prestasi adanya perjanjian. Yang kedua, kewajiban itu harus dipenuhi. Yang ketiga, kelalaian. Dan yang keempat itu ada kerugian bagi para pihak. Oke, nah kita masuk ke bentuk-bentuk dari one prestasi, Bapak Ibu. Nah, jadi bentuk-bentuk one prestasi itu kita bagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua terlambat, yang ketiga memenuhi tapi tidak baik, kemudian tidak selesai atau tidak jelek hasilnya ya Bapak Ibu. Kemudian prestasi tersebut tidak diperjanjikan. Melakukan prestasi tapi tidak yang tidak diperjanjikan. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu one prestasi yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Nah, artinya apa? Debitur tuh sama sekali tidak melaksanakan perjanjian atau melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan. Orang tuh tidak misalkan ya Bapak, seorang kontraktor Bapak Ibu, dialah apa tuh, lah menerima uang. Uang uang pembangunan ya. Uang pembangunan kan kalau kontraktor ini kan di awal tuh. Kontraktor itu kontraktor rumah. Uang pembangunannya katanya 100 juta. Nah, akan tetapi setelah menerima bayaran tuh si apa tuh kontraktor tuh menghilang. Nah, dia tidak pernah menemui apa ya, tidak menemui eh, nasabahnya lagi atau kontraktor tersebut menghilang, artinya menghilang. Jadi di dalam kasus ini kontraktor tersebut prestasinya apa? Prestasinya membangun rumah. Kemudian prestasinya nggak dilaksanakan. Nah, artinya kreditur dapat menuntut pengembalian uang dan ganti rugi. Kemudian ada memenuhi prestasi tapi terlambat. Nah, artinya di sini apa, Bapak Ibu? Debitur itu memenuhi kewajibannya, tetapi eh, terlambat atau melewati waktu yang telah diperjanjikan. Ya, jadi prestasi itu melebihi yang harusnya itu tanggal 5 Mei misalkan ya Bapak Ibu, tanggal 5 Mei. Tapi selesainya itu tanggal 5 April, Mei April lah, April. Jadi 1 bulan telat. Jadi perusahaan, misalkan ada perusahaan ekspedisi ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada ekspedisi PCO. Nah, barang tersebut harus diantarkan dan sampai ya tanggal 5 Mei. Karena perusahaan tersebut apa ya, misalkan perusahaan tersebut nggak secara niat baik melaksanakan perjanjiannya Bapak Ibu, maka barang tersebut sampai 5 Mei, Mei April. Nah, sampai April. Eh, kok Mei. Oh, salah. Kok malah mundur ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan barang tersebut harus sampai 5 Mei. Tapi barang tersebut minyak sawit ini sampai di tempatnya kreditur tanggal 5 Juni. Nah, tinggal 5 Juni, tanggal 5. Barang yang harusnya itu sampai 5 Mei busuk di tengah jalan. Busuk di tengah jalan, maka pihak tersebut dikategorikan sebagai terlambat memenuhi prestasi. Walaupun artinya apa? Walaupun barang tersebut sampai kepada si debitur, si kreditur, Bapak Ibu. Walaupun barang tersebut sampai ke kreditur, tapi dia terlambat memenuhi prestasi. Nah, itu dinamakan dengan one prestasi. Kemudian yaitu memenuhi prestasi tidak baik. Memenuhi prestasi tapi tidak baik ini maksudnya prestasi itu dilakukan tapi kualitas dari
hasil dari apa ya, hasil dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya yang sering terjadi ini cukuran rambut misalkan, cukur rambut. Misalkan dalam perjanjian awal, misalkan dalam perjanjian kok cukur rambut ada perjanjian ya. Janganlah cukur rambut nggak ada perjanjian tertulis ya Bapak Ibu ya. Tapi misalkan gini, ada penjahit konveksi Bapak Ibu, penjahit konveksi buat surat perjanjian. Surat perjanjian itu apa tuh untuk memenuhi baju olahraga SD dengan tingkat bahan baju olahraga premium misalkan dari spandek misalkan Bapak. Nah, penjahit tersebut menerima orderan seperti itu. Nah, jadi harus bahannya bahan premium spandek. Nah, pada saat prestasinya dilakukan, bahannya itu bukan spandek. Ternyata bahannya malah bahan parasut yang tipis. Jeplaklah baju tersebut di kulit mahasiswa-siswanya. Karena kualitasnya rendah. Nah, jadi kalau memang penjahit tersebut bisa melaksanakan perjanjian atau prestasi, maka sesuaikan dengan isi perjanjian. Tapi kalau misalkan tidak bisa memenuhi kualitas yang diperjanjikan, maka dia dikategorikan sebagai orang yang melakukan one prestasi. Artinya nggak sesuai nih apa yang diminta dengan isi perjanjian dengan apa kenyataannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Yang keempat, selanjutnya yang keempat itu ada melakukan prestasi tapi tidak diperjanjikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Debitur itu melakukan suatu apa ya? Debitur itu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada di dalam perjanjian. Jadi apa ya? Kita kasih contoh sudah mudah ya. Jadi ada seorang pemilik rumah meminta tukang untuk membuat apa ya cat ya, kok cat sih pagar pagar besi hitam minimalis. Nah, jadi pemilik rumah itu pingin ada pagar hitam di depan rumahnya minimalis. Nah, pada saat tukang itu mengerjakan, Bapak Ibu, pada saat tukang itu mengerjakan pagarnya udah selesai nih, hitam besi minimalis. Kemudian karena inisiatif dari tukang tersebut, oh ini hitam warnanya nggak cocok nih sama dinding, nggak cocok nih sama atap rumahnya, dikasihlah gambar-gambar atau logo-logo di pagar tersebut, misalkan logo PDIP. Nah, di pagar tuh dikasih logo PDIP, Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak ada dalam perjanjian. Nah, jadi walaupun selesai, misalkan tukang tersebut walaupun selesai melakukan prestasinya, tapi ada dia perbuatan, ada dari perbuatan tersebut, ada tukang tersebut yang melakukan apa yang tidak diperjanjikan. Itu ya, maksudnya Bapak Ibu. Oke, itu bentuk-bentuk dari one prestasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kenapa sih one prestasi itu muncul? Nah, jadi kenapa one prestasi itu muncul? Jadi ada dua sebab yang menyebabkan one prestasi itu muncul. Yang pertama itu karena kesalahan pihak, yang kedua itu karena force major. Force major. Nah, yang pertama kita bahas dulu karena kesalahan pihak. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kesalahan pihak ini bisa dapat berupa kesengajaan atau kealfaan. Nah, kalau kesengajaan, orang tersebut secara sadar, Bapak Ibu, sadar dia menghendaki, dia nggak melaksanakan perjanjian, dia sadar secara sadar dia nggak mau melaksanakan perjanjian. Nah, itu kesengajaan. Kemudian dari kelalaian. Nah, ini karena kurang hati-hati sehingga terjadi one prestasi ya. Nah, kita misalkan contoh ya Bapak Ibu. Kalau contohnya kesengajaan seperti ini, ada seorang penjual dia sengaja menyerahkan barang-barang jelek. Nah, sengaja dia menyerahkan jelek-jelek kepada pembeli. Nah, itu bisa kesengajaan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai one prestasi. Biasanya pembeli kan pengen ya barang-barang kualitas baik dengan harga yang apa ya? Kalau kualitas baik tentu harganya juga baik juga harusnya ya harga tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, pembeli kan pengen harga tinggi tapi dia kualitas baik.
Nah, pada saat ini penjual ada penjual dia mau menerima harga tinggi tapi dia ingin juga barang-barang jeleknya juga laku terjual. Maka dengan harga tinggi dia ngasih pembeli itu apa barang-barang dengan kualitas jelek. Nah, ini sengaja loh. Wah, berarti ini bentuk dari kesengajaan sengaja one prestasi dari si penjual. Kemudian yaitu ada kelalaian. Nah, kelalaian ini artinya kurang hati-hati sehingga orang lain dirugikan. Contohnya apa? Misalkan ya, debitur lupa bayar cicilan karena dia nggak ngatur jadwal. Misalkan ada cicilannya itu nggak diatur, nggak di reschedule, kok reschedule, nggak di schedule dengan tepat. Atau misalkan cicilannya itu nggak pakai auto debit. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lupa bayar cicilan, ada yang dirugikan. Loh, kok Pak Zulur belum bayar 3 bulan ini? Nah, itu karena kelalaian atau lupa membayar. Selanjutnya ada eh, sebab-sebab awan prestasi dari segi overmah atau force major. Nah, force major atau overmah ini Bapak Ibu, yaitu keadaan di mana manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa sehingga terjadi one prestasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal saya lupa ini malahan mah. Oke, sebentar saya cari dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, force major. Nah, ini 1244 sampai 1245. Bapak Ibu bisa lihat apa sih ketentuan dari force major di dalam pasal 1244 sampai 1245. Force major itu adalah keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sehingga prestasi itu gak bisa dipenuhi. Nah, itu pengertiannya force major. Kemudian force major ini bisa di apa tuh? di Dibenarkan, dianggap mereka ini dibenarkan. Dia tidak harus mengganti rugi karena overmah. Contohnya apa? Contohnya misalkan penjual, nah, karena misalkan karena panas terik, nah, kemudian ada konsleting listrik, Bapak Ibu, gudangnya terbakar. Gudangnya terbakar, kemudian dia tidak bisa memberikan pesanan-pesanan kepada pembeli. Ada orang yang udah beli nih. Nah, tapi karena gudangnya terbakar, Bapak Ibu nggak bisa dia memenuhi pesanan, maka ini dinamakan dengan force major. Kemudian ada juga bisa force major ini karena gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Artinya di luar kemampuan manusia. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang kapan seorang dinyatakan one prestasi. Nah, kapan seseorang itu dinyatakan sebagai orang yang one prestasi. Nah, orang dinyatakan one prestasi itu apabila orang tersebut sudah apa tuh melalui inbrakstelling. Inbrakstelling itu apa Bapak Ibu? Orang yang sudah ditegur. Ditegur artinya dia dinyatakan one prestasi apabila dia sudah ditegur. Ditegur oleh siapa? Ya otomatis ya kreditur ya Bapak Ibu ya. Artinya dia sudah ditegur kemudian dia harus segera memenuhi kewajibannya itu baru dikatakan sebagai uang prestasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang tidak memenuhi itu yang apa ya melalui index telling ya atau melalui somasi ya Bapak Ibu ya. Jadi orang dinyatakan one prestasi kalau dia sudah disomasi. Contohnya apa? Misalkan kalau bank ada misalkan bank orang nggak bayar nih, nggak bayar hutang ke bank. Kemudian hutang tersebut nggak ditagih-tagih oleh bank, maka orang tersebut belum dinyatakan wan prestasi kalau belum ditagih. Tapi kalau bank sudah mengirimkan surat peringatan kepada nasabah untuk melunasi kreditnya dalam 14 hari, maka orang tersebut sudah dikatakan sebagai orang yang one prestasi. Nah, ada juga, ada juga Bapak Ibu yang tidak perlu peringatan. Orang tersebut langsung dinyatakan apa ya? Orang tersebut langsung dinyatakan one prestasi. Nah,
orang tersebut siapa? Siapa saja orang yang tidak memerlukan somasi atau inbreak styling tadi. Nggak perlu ditegur. Siapa orang yang langsung dinyatakan wan prestasi tanpa ditegur? Yang pertama, orang yang aduh, ada lima, ada empat kalau nggak salah saya. Yang pertama, orang yang menolak prestasi, Bapak Ibu. Orang yang menolak prestasi. Nah, orang yang misalkan saya berikan tugas kepada Mas Ilham misalkan. Saya berikan tugas kepada Mas Ilham. Nah, langsung Mas Ilham menolak. Padahal saya dan Mas Ilham itu sudah ACC, sudah membuat perjanjian. Saya berikan tugas, dia menolak. Maka itu tidak bisa kita tegur lagi Bapak Ibu. Nggak bisa kita tunggu 14 hari. Nggak perlu kita somasi. Langsung kita nyatakan uang prestasi. Bisa nih langsung diajukan ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu prestasi. Ini. Nah, yang kedua itu misal prestasi tersebut mustahil dilakukan, Bapak Ibu. Mustahil dilakukan. Artinya apa? Misalkan saya ini menyuruh orang untuk mengambil apa ya? Mengambil apa ya nah misalkan ya? Mengambil sesuatu lah di gudang. Misalkan mengambil mobil di gudang. Ya, perjanjiannya untuk mengambil mobil di gudang. Tapi gudangnya kebakar, mobilnya musnah. Jadi nggak ada apa tuh, nggak bisa diambil nih mobil. Maka itu bisa dikategorikan sebagai one prestasi tanpa apa ya, tanpa somasi. Kemudian ada one prestasi sudah tidak berguna lagi. Nah, contohnya yang buah-buahan. Buah-buahan itu saya minta antar ke Aceh dalam waktu 14 hari. Tapi sampai di Aceh 14 hari lewat, 16 hari lewat, nah, misalkan 16 hari, buah-buahnya sudah busuk. Maka secara otomatis orang tersebut nggak perlu kita tunggu 14 hari untuk berikan somasi, langsung dicap mereka sebagai orang yang wan prestasi. Yang terakhir itu, yang terakhir itu, yang terakhir itu, Aisyah, apa ya? Yang terakhir itu, Bapak Ibu, yang tidak perlu somasi itu eh aduh, saya lupa. Menolak, mustahil dilakukan, kemudian tidak berguna. Yang terakhir itu, eh monggo Bapak Ibu cari nanti. Jadi ada empat Bapak Ibu yang tidak oh ya, yang terakhir itu adalah debitur tuh sudah ngaku, Bapak Ibu, sudah ngaku kalau dia wan prestasi. Nah, misalkan ada nih Mas Ilham, saya tagih hutang Mas Ilham. Mas Ilham, bulan besok, misalkan, bulan besok, kok jangan bulan besok lah. Besok sudah jatuh tempo nih, Mas Ilham, utang saya. Besok sudah jatuh tempo, mohon segera dibayarkan. Nah, mungkin nggak bisa, Mas Ilham langsung ngaku, saya nggak bisa loh bayar besok, Pak. Pada saat itu sebelum jatuh tempo, karena dia sudah mulai mengakui dia tidak bisa membayar besok, maka pada hari itu dia sudah dinyatakan sebagai orang yang one prestasi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kapan seseorang itu dinyatakan sebagai one prestasi. Selanjutnya, apa itu akibat dari one prestasi? Jadi, kalau akibat dari one prestasi yang pertama yaitu pemenuhan perikatan. Ya, ini yang paling umum ya Bapak Ibu ya. Orang yang melakukan uang prestasi, maka diwajibkan untuk memenuhi prestasinya. Contohnya apa? Pembeli. Pembeli tetap meminta penjual untuk menyerahkan apa ya misalkan barang jualan itu sesuai dengan perjanjian. Jadi walaupun penjual itu sudah wan prestasi, Bapak Ibu, maka pembeli tetap ingin apa tuh membeli barang itu. Jadi tetap diserahkan apa tuh barang tersebut. Nah, itu contohnya pemenuhan prestasi. Kemudian ada namanya ganti rugi. Ganti rugi kita bahas nanti. Tapi intinya ganti rugi itu adalah debitur wajib mengganti segala kerugian dari akibat wan prestasi. Contohnya karena keterlambatan pengiriman, maka dia harus mengganti semua apa tuh namanya itu apa yang telah rusak gitu. Karena keterlambatan tadi. Terus yang ketiga itu bisa jadi akhirnya itu dibatalkan nih perjanjiannya.
Jadi perjanjian tersebut dibatalkan atau diakhirkan. Misalkan developer nggak mau nih bangun rumah, udah dianggap sebagai orang yang prestasi, maka pembeli dan developer tersebut dia harus bisa membatalkan nih apa tuh dianggap dibatalkan nih perjanjiannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke ganti rugi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oke. Lanjut kita ke ganti rugi. Ganti rugi. Nah, ganti rugi itu apa Bapak Ibu? Ganti rugi itu bisa kita lihat di dalam pasal 1243 sampai dengan 1252. 1252. Ganti rugi itu apa? Ganti rugi itu adalah kewajiban dari debitur untuk membayar kerugian yang dialami oleh kreditur akibat tidak dipenuhinya prestasi. Nah, jadi debitur yang tidak memenuhi prestasinya dia harus mengganti apa yang diharapkan oleh kreditur. Ganti rugi, unsur-unsur dari ganti rugi yaitu yang pertama ada biaya. Biaya artinya apa Bapak Ibu? Biaya itu adalah segala keseluruhan atau apa ya gimana ya? Seluruh pengeluaran nyata. Jadi kalau apa yang harus diganti rugi? Jadi unsur-unsur ganti rugi yang pertama itu biaya. Jadi apa yang harus diganti? Yaitu yang pertama pengeluaran nyata. Pengeluaran nyata artinya apa? Segala bentuk biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, maka harus segalanya diganti. Misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan ada orang memesan apa ya, memesan mesin dari pabrik, ya kan dari pabrik dengan janji tanggal 1 Mei itu mesin itu harus datang. Nah, jadi orang ini mesen mesin dari pabrik tanggal 1 Mei harus datang. Karena tanggal 1 Mei itu belum, misalkan tanggal merah 1 Mei, eh, macet jalan karena demo, maka barang yang dikirim dari pabrik itu nggak bisa datang. Nah, si orang ini bisa apa nanti menghitung, menghitung apa? Misalkan satu hari jasa sewa itu 20 juta, mesin itu dipergunakan untuk untuk apa tuh memproduksi apa tuh namanya memproduksi apalah pokoknya. Dengan sehari itu 20 juta. Karena tanggal 1 Mei itu nggak hadir, nggak datang, maka rugi loh 20 juta. Nah, itu harus diganti. Kemudian biaya apa lagi? Biaya misalkan biaya transportasi. Awalnya itu harus datang tanggal 1 Mei, tapi karena tanggal 2 Mei harga tiketnya sudah dibeli, maka dia harus mengganti tiket tersebut. Kemudian atau juga kalau ada konsultan atau ahli yang sudah dihadirkan untuk apa ya misalkan mempraktekkan atau memberi petunjuk terkait dengan mesin tersebut, maka itu bisa dimintakan. Jadi benar-benar jadi untuk biaya ini artinya suatu apa ya Bapak Ibu ya, suatu hal yang konstan dikeluarkan, benar-benar dikeluarkan, dapat dibuktikan, kemudian memiliki hubungan langsung dengan prestasi. Nah, itu biaya. Kemudian ada kerugian. Kerugian ini apa? Kerugian ini adalah berkurangnya kekayaan atau rusaknya milik kreditur akibat uang prestasi. Misalkan ya Bapak Ibu ya, seseorang itu menyewa gedung untuk acara pernikahan. Kemudian pengelola gedung membatalkan nih secara sepihak. Padahal hari H sudah oke nih. Apa ya misalkan dekorasi sudah ada, makanan sudah ada, catering sudah datang, vendor sudah datang, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gedung ingin disewa nih, hari H sudah mantap, pengelola gedung tiba-tiba batalkan secara sepihak sehari sebelumnya. Akibatnya apa? Oh, dekorasi dicopot ulang. Kemudian makanan tidak jadi dipesan. Otomatis kan berschedule jadwal tuh. Makanan udah dimasak kemudian terbuang. Kemudian vendornya juga hangus. Nah, itu segala kerugian itu harus diganti.
Selain dari apa tadi? Selain dari sewa gedung. Kalau sewa gedung kan biaya, tapi kalau kerugian ini bisa juga dekorasi, makanan yang terbuang dan lain-lain. Nah, terus ada juga yang harus di apa tuh Bapak Ibu dimasukkan ke dalam ganti rugi adalah yaitu interest atau bunga atau keuntungan lah kalau kita sebut ya. Bunga ini adalah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh orang. Misalkan ya, misalkan saya perusahaan penyewa mobil. Nah, Pak Nur Haji nyewa mobil saya sehari 15 juta misalkan. Sehari 15 juta mobilnya mobil Alphard Bapak Ibu. Sehari 15 juta dipakai untuk dipakai oleh Pak Nur Haji misalkan. Disewa mobil Alphard saya sehari 15 juta dipakai Pak Nur Haji untuk ngajak Kiai itu keliling kota Surabaya. Misalkan seperti itu. Ternyata satu hari itu lewat. Satu hari itu udah lewat, terlambat Pak Nur Haji ini apa ya misalkan ya menyerahkan mobil tersebut. Di hari berikutnya Mas Ari sudah ingin menyewa juga mobil ini. Ternyata nggak bisa saya hadirkan. Nah, maka Pak Nur Haji harus segera mengganti kerugian. Interest kerugian saya yaitu pertama 15 juta untuk biaya sewa mobil dan Mas Ari mungkin bisa membayar lebih gitu. Itu bisa juga bunganya atau profit, loss profit keuntungan. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini overmark sudah kita jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Overmark itu tidak ada keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga prestasi itu tidak dapat dipenuhi. Nah, ini yang belum saya jelasin Bapak Ibu. Ada overmark dikategorikan overmark apa? Overmark absolut dan overmark relatif. Di mana bedanya Bapak Ibu? Overmah absolut itu adalah overmah itu ingat ya Bapak Ibu ya keadaan yang tidak mungkin dihelakkan oleh artinya manusia itu keadaan memaksa lah istilahnya keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia. Jadi ada dua keadaan yang di luar kemampuan manusia. Yang pertama ke overmah absolut. Overmah absolut ini apa? Prestasi itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Artinya apa? Sudah rusak itu barangnya, nggak bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa diperbaiki lagi, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Seorang misalkan, saya jual lukisan asli, Bapak Ibu, asli lukisan tuh. Jadi saya itu misalkan lukisan kuda kuda api, misalnya, Pak SBY ya, lukisan kuda api Pak SBY, saya jual 3 M misalkan. Tapi sebelum saya serahkan kepada Pak Nur Haji, pembeli saya itu, mobil saya kecelakaan, Bapak Ibu. Misalkan, mobil saya kecelakaan, lukisan tersebut robek. Maka secara otomatis nggak bisa saya memenuhi prestasi saya lagi. Nah ini absolut nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Lukisan tuh ya memang satu itu nggak bisa digantikan lagi lukisan tersebut. Nah jadi karena lukisan tersebut sudah eh, cuma satu dan rusak maka itu dikategori sebagai overmah absolut. Selanjutnya ada overmah relatif. Nah, overmah relatif ini apa? Overmah yang prestasi itu masih bisa lah kita apa ya? Kita nego bisa-bisa lah dicicil sedikit-sedikit. Contohnya apa? Misalkan apa ya? Pengiriman barang tetap gimana ya? Oh, misalkan gini, ada mobil pengiriman barang, tapi jalur A, ya, jalur misalkan saya ingin ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya, Bapak Ibu ya, dari Jakarta ke Surabaya, jalur paling cepat harus lewat Kaligawe misalkan, lewat Unisula, lewat Sayung misalkan, jalur paling cepat tersebut. Nah, di kebiasaan mobil orang itu bisa. Tapi karena jalur tersebut macet, kemudian karena banjir juga, saya terpaksa memutar jalur selatan. Jalur selatan lewat Yogyakarta, lewat Solo, nah, biaya lama, lama dan banyak apa bensin yang dikeluarkan. Nah, ini dinamakan dengan overmark relatif.
Jadi masih bisa nih prestasi ini diakali, masih bisa dilaksanakan, masih bisa barang ini sampai di Surabaya. Tapi apa tuh namanya tuh jalur yang ditempuh itu jalur yang lama, sehingga barang tersebut lama di jalan. Nah, itu Bapak Ibu dinamakan dengan overmah. Nah, selanjutnya risiko. Risiko ini apa? Risiko tersebut adalah kewajiban yang dipikul oleh kedua belah pihak. Jadi risiko itu adalah kewajiban memikul kerugian apabila keadaan di luar kesalahan pihak. Jadi akibat dari overmark ini adalah namanya risiko. Risiko ini apa? Siapa yang harus memikul risiko dari overmark? Maka yang harus menikul risiko dari overmark ini adalah si para pihak tadi, Bapak Ibu ya. Jadi overmark berakibat pada risiko, risiko kemudian berdampak pada para pihak. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Somasi. Somasi itu adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya. Nah, somasi ini adalah surat resmi. Nah, jadi surat resmi dari debitur kepada kreditur agar apa? Agar dia memenuhi kewajibannya. Nah, somasi ini juga sebagai dasar bahwa kita itu misalkan kreditur itu sudah menetapkan bahwa debitur tersebut misalkan lalai dan inbreak tadi, lalai atau sudah terlambat memenuhi prestasinya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari somasi itu Bapak Ibu? Fungsi dari somasi itu sendiri adalah yang pertama itu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasi. Yang kedua, yaitu membuktikan debitur itu telah lalai. Yang ketiga, fungsi dari somasi itu adalah untuk kita menuntut ganti kerugian. Jadi, somasi itu bukan surat ancaman, Bapak Ibu. Jadi, ada orang yang menganggap somasi itu surat ancaman. Nah, jadi, ada orang yang menerima somasi. Wah, ini surat ancaman nih. Nah, tapi kalau bagi orang hukum, Bapak Ibu, surat somasi itu banyak sekali fungsinya. Fungsi yang pertama ingat Bapak Ibu, fungsi yang pertama itu kita kirim somasi itu artinya kita memberi kelonggaran nih kepada debitur untuk membayar prestasinya. Kemudian yang pertama juga di situ juga kita berikan notifikasi Bapak Ibu. Notifikasi bahwa ini sudah jatuh tempo harus segera dibayar. Nah, kalau tidak bisa kita tunggu 14 hari. Nah, selain surat itu sebagai notifikasi, juga surat itu digunakan sebagai apa, Bapak? Sebagai pembuktian bahwa si debitur tersebut telah lalai, dia sudah lewat nih pembayarannya nih, kok nggak dibayar-bayar? Nah, itu pembuktian kita. Kita sudah kirimkan somasi. Kemudian ini juga bisa nanti menjadi dasar kita untuk menuntut kerugian. Selanjutnya apa isi dari surat somasi? Surat dari somasi itu bebas Bapak Ibu boleh membuat surat somasi itu sebagus mungkin atau seingin Ibu Bapak Ibu. Ingat azas kebebasan berkontrak. Jadi somasi tersebut bisa dibuat bentuknya apa saja asalkan dia memenuhi tiga unsur ini. Yang pertama apa ini harus dipenuhi? Apa yang ingin kita tuntut. Nah, ini berisi tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Misalkan apa? Segera melunasi hutang 12 juta 200 juta misalkan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan, dasar tuntutan. Nah, dasar tuntutan harus jelas juga. Dasar tuntutan, misalkan Bapak Ibu menjelaskan di dalam perjanjian bahwa berdasarkan perjanjian kredit tanggal 1 Januari 2026 si ter kok tergugat sih bahwa si eh, debitur telah lalai memenuhi kewajibannya. Itu dasar tuntutan. Terus baru kita kasih batas waktu, Bapak Ibu. Kasih batas waktu. Kapan nih paling lambat diberikan? Kapan paling lambat dipenuhi nih prestasinya? Nah, itu diisi di dalam somasi, Bapak Ibu.
Nah, setelah sampai di debitur, Bapak Ibu, somasi itu bisa berbentuk pertama debitur menolak pemenuhan, ada debitur yang mengakui kelalaiannya, ada yang mengatakan bahwa prestasi ini nggak mungkin dilakukan. Nah, artinya debitur harus ganti rugi, kemudian resiko harus tetap ditanggung oleh kreditur, dan kreditur bebas dari kontra prestasi. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi One Prestasi. Bapak Ibu, untuk kuis saya kirimkan di chat sini ya Bapak Ibu ya. Jangan. Ini soalnya ada dua kuis Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan untuk kuis di grup WA. Tolong dikerjakan gitu Bapak Ibu. Satu waktu aja satu kali. Satu kali dua. Kok satu kali? Satu minggu aja ya nanti saya beri. Karena ini dua kuis. Tolong dikerjakan satu minggu. Untuk link kuisnya saya kirim di grup. Terus Bapak Ibu. Izin Pak, Gimana Mas? anu nomor HP saya belum masuk yang itu grup yang lain-lain. Oh iya iya iya. Iya. Pak Nur Haji pakai nomor HP yang baru ya, Pak Nur Haji ya? Ya ya Pak. Oke, nanti saya masukkan Pak Nur Haji. Oke, itu Bapak Ibu untuk kuis mungkin saya share di grup juga karena ini saya sudah agak telat nguji proposal Bapak Ibu. Untuk pertanyaan, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan cantumkan di grup juga di grup WA, nggih, Bapak Ibu, nggih. Itu untuk materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu, yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Semoga bisa menambah ilmu Bapak Ibu. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu.